Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di kelas sejarah bersama saya, Kang Lisan atau Kang Li, di mana pada hari ini kita masih dalam tema besar yaitu pengantar ilmu sejarah untuk paket C kesetaraan SMA fase E kelas 10 PKBM Pemuda Pelopor Kota Sukabumi. Adapun judul materi pada hari ini ialah kita akan mempelajari mengenai manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah atau juga dilanjutkan dengan ilmu sinkronis. Perlu teman-teman ketahui bahwa materi sejarah pada pertemuan 4 kali ini juga tersedia dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Oleh karenanya, jika teman-teman merasa kesulitan untuk memahaminya dalam bahasa Indonesia, silakan teman-teman berpindah dengan memutar yang dalam versi bahasa Inggris. Oleh karenanya, mari kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Baik teman-teman, sebelum kita mulai, kita ketahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini, di mana kami berharap bahwa teman-teman kelak dapat mengenal dan mengidentifikasi ruang terjadinya peristiwa atau kejadian dalam sejarah. Yang kedua, teman-teman dapat mengenal dan mengidentifikasi situasi dan kondisi atau konteks suatu masyarakat dalam sejarah. Dan yang ketiga, teman-teman dapat mengenal dan mengidentifikasi sebab akibat dan hubungan relasi dan relasi ya pola hubungan dalam sejarah. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai, ini adalah quotes yang sangat bagus kata saya. Sejarah tidak bisa memberikan kita program untuk masa depan, namun ia dapat memberikan kita pemahaman penuh tentang diri dan bagaimana kehidupan sosial kita. Mohon maaf, ini kok jadi tidak selesai ternyata. Sehingga kita dapat menghadapi masa depan yang lebih baik. Ini seperti halnya peribahasa ini ya, amanat Galunggung yang sempat kita bahas juga, Hananguni Hana Mangke, Tan Hananguni Tan Hana Mangke, bahwa ada dahulu ada sekarang, maka mustahil jika tidak ada dulu tentunya juga tidak akan ada sekarang. Bagaimana menunjukkan hubungan kausalitas? Kenapa kita belajar sejarah? Agar kita dapat bercermin dari kesalahan-kesalahan yang telah lalu, agar jangan sampai terjadi lagi saat ini. Begitu juga bagaimana kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan sebelumnya bisa dilanjutkan dan kita evaluasi agar lebih baik lagi di masa kini dan masa yang akan datang. Karena pada hakikatnya manusia hidup untuk mencari kesempurnaan. Walaupun manusia juga ditakdirkannya tidak sempurna. Manusia, ruang, dan waktu. Jadi teman-teman, sejarah sebagai suatu ilmu itu terjadi secara nyata di dunia. Yang namanya dongeng itu bukan sejarah karena tidak terjadi secara nyata di dunia. Itu hanya imajinasi atau dalam pikiran kita semata. Karenanya, sejarah itu memerlukan manusia sebagai pelaku, tempat sebagai lokasi kejadian, dan waktu yang menunjukkan kapan peristiwa tersebut terjadi. Karenanya, sejarah ini memerlukan tiga komponen ini. Mustahil sejarah dapat tercipta jika salah satu komponen ini hilang, misalnya hanya ada tempat dan waktu. Nah, terus itu siapa yang bisa membuatnya jadi sejarah? Kan harus ada manusia. Manusianya harus turut serta andil dalam peristiwa tersebut, dan hanya manusialah yang kemudian dapat membuat sejarah itu ada, karena manusialah yang Tuhan beri kemampuan untuk menulis, merekam peristiwa, dan juga membuat sebuah peristiwa itu menjadi nyata dan menjadi terasa logis. Karenanya yang pertama, keberadaan human atau manusia dalam sejarah itu sebagai penggerak, aktor, dan juga bagaimana kita ini manusia itu yang merangkai sejarah, cerita-cerita sejarah sehingga kita bisa mempelajarinya hari ini dan juga mengetahuinya kelak sampai beberapa tahun yang akan datang. Yang kedua, sejarah juga memerlukan tempat di mana ada dimensi, ada skala, ada lokasi spesifik yang harus terjadi dalam sejarah. Misalnya gini ya, terus misalnya Kang Li kalau misalnya kayak di bulan gitu, kayak misalkan pendaratan bulan pertama gitu. Pendaratan di bulan pertama itu gimana? Lah itu kan di bulan itu artinya juga tempat, teman-teman. Jadi bagaimana sejarah itu juga memerlukan tempat sebagai lokasi kejadian. Dan yang ketiga, sejarah juga terjadi pada waktu yang nyata ya, waktu yang nyata di dunia ini. Dan mengalami semacam perubahan, perkembangan, kontinuitas, pengulangan, dan juga yang lainnya. Karena pada hakikatnya sejarah juga terjadi. Karena yang tadi kita garis bawahi, sejarah itu adalah kejadian yang terjadi secara nyata di dunia. Sehingga
ada waktu yang nyata juga yang bisa kita kalkulasikan, yang bisa kita ketahui semacam kapan itu secara spesifik terjadi. Baik teman-teman, berbicara tentang manusia, ruang, dan waktu dalam ilmu sejarah, mari kita lihat contoh dari narasi berikut ini. Balai Kota Sukabumi diresmikan penggunaannya pada 22 Februari 1934. Peresmian rumah komunal tersebut dilakukan di ruang utama Balai Kota yang dihadiri oleh Dewan Kota Sukabumi. Mister Yong selaku perwakilan Dewan Kota kemudian menyampaikan sambutannya dengan harapan bahwa balai kota ini dapat menjadi simbol dari upaya Kemente Sukabumi yang baru dan ide-ide cemerlang yang lebih luas. Dari narasi sejarah ini kita bisa mengidentifikasi yang pertama keberadaan manusia. Bagaimana narasi ini bisa tercipta dan kita baca pada tahun ini dari tahun 1934 karena ada orang yang menulisnya. Yang kedua, dalam peristiwa ini kita bisa lihat dari narasi dan juga gambarnya sebagai bukti sejarah itu ada manusia yang berperan sebagai aktor dalam sejarahnya. Dimana kalau di narasi disebutkan nih Dewan Kota Sukabumi berarti itu juga kan manusia yang eh, turut serta di dalamnya. Begitu juga Mister Yong selaku Dewan Perwakilan Kota. Itu juga berarti dirinya sebagai aktor dalam peristiwa sejarah tersebut. Ruang kita bisa lihat Balai Kota Sukabumi, ruang utama Balai Kota. Itu adalah tempat terjadinya. Jadi sejarah juga pasti akan menunjukkan secara spesifik di mana itu terjadi. Walaupun mungkin kalau lebih awal lagi semacam zaman ini ya, zaman eh, batuan ya, zaman purbakala masih secara general gitu kayak di sekitaran eh, Pulau Jawa bagian barat misalnya. Tapi itu juga kan sudah menunjukkan tempat. Yang ketiga waktu pasti akan secara spesifik dijelaskan semacam di mana kejadiannya, kapan kejadiannya, itu kan juga ditujukannya dengan time atau waktu. Seperti itu teman-teman. Berlanjut, kita akan memahami juga ilmu sinkronis, di mana sinkronis dalam ilmu sejarah itu merujuk pada ruang tempat terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang menjelaskan tentang situasi dan kondisi atau konteks suatu masyarakat, sebab akibat, dan korelasi atau pola hubungan atas suatu peristiwa. Jadi teman-teman ketika kita mempelajari sejarah, tidak semata-mata kita mempelajari peristiwa atau mengetahui doang kayak, oh oke, di Balai Kota Sukabumi itu didirikan Balai Kota, kemudian diresmikannya oleh Dewan Kota, di sambutannya ada Mister Yong. Tidak teman-teman, dalam peristiwa sejarah itu kita juga pasti bisa mengupasnya dengan ilmu sinkronik, yang mana kita akan mengetahui semacam kondisi ekonomi, kondisi geografis, kondisi alam, dan juga kondisi masyarakatnya pada saat itu. Karena apa? Eee, Sejarah itu tidak bisa berdiri sendiri, ia memerlukan ilmu bantu, yang mana, proses kehidupan manusia, kita juga sebagai makhluk sosial, kemudian pasti akan berhubungan dengan, komponen-komponen ilmu-ilmu sosial dan humaniora lainnya. Misalnya dalam sejarah ya seperti ini, bagaimana misalnya ya, kita dari satu peristiwa bisa mengetahui nih, bagaimana kondisi ekonomi masyarakatnya pada saat itu, dari suatu gambar, misalnya Sukabumi Tempo dulu, kita bisa menganalisis, oh, ternyata Sukabumi pada saat itu begitu rindang, seperti halnya kota di dalam taman. Berarti kita melihat bagaimana sejarah itu dari segi kondisi alam atau nature, ya. Lalu yang ketiga, oh ternyata di Sukabumi dulu sudah beragamnya, tidak hanya masyarakat Sunda, yang jalan kaki di pinggir jalan itu ada orang-orang Tionghoa dengan baju congsamnya, yang laki-lakinya dengan rambut-rambut panjang. Oh berarti kita bisa mengidentifikasi, begitulah kondisi masyarakat Sukabumi pada saat itu. Begitupun dengan kondisi geografis dan yang lainnya. Di mana secara jelas, yuk kita lihat contoh berikut ini. Nah, ini adalah contoh, misalnya pada saat hari pembacaan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, tentara Dai Nippon atau Jepang masih berada di Jakarta meskipun sudah dikalahkan sekutu. Namun, suasana di Jakarta masih kondusif. Walau kemudian pembacaan proklamasi dipindahkan dari lapangan Ikeda ke kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, sekarang Jalan Proklamasi, karena alasan keamanan. Proses pembacaan teks proklamasi berlangsung dengan hikmat dan damai. Nah, dari peristiwa ini kan kita bisa mengidentifikasi teman-teman bahwa yang pertama kondisi
politik, dan juga kemiliteran. Bagaimana ternyata Jakarta pada saat itu masih belum damai walaupun kita sudah menjelang membacakan proklamasi. Yang kedua, kondisi masyarakat. Kita bisa lihat nih dari foto-foto yang di atas ya, begitu berkumpul melihat pengibaran bendera merah putih pertama dalam suasana hikmat dan damai walaupun penuh dengan kesederhanaan. Itulah contoh bagaimana kita meneliti suatu ilmu sejarah dengan ilmu sinkronik, yang artinya kita berputar pada bagaimana kondisi-kondisi pada saat peristiwa sejarah itu dengan sudut pandang aspek-aspek lainnya. Baik teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi keempat kali ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika tentunya dalam penyampaian materi ini terdapat banyak kekurangan dan banyak yang harus dievaluasi. Tentunya teman-teman jika memiliki pertanyaan ataupun ada hal-hal yang belum dapat dimengerti atau sekedar ingin berdiskusi sejarah, dipersilakan untuk menghubungi saya, jangan sungkan-sungkan secara personal melalui kontak personal yang ada dalam Salindia ini, ataupun juga dengan mengirimkan pesan elektronik melalui surat elektronik alamat surat elektronik yang ada di Salindia ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Hatur nuhun. Sukron, bahu kubuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.